Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi atas hal-hal tersebut. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam setiap amal perbuatan kita. Ya taib, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tafsir dari tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua Jalal, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita nanti akan membahas seputar dari surah-surah dalam Al-Quran. Nanti kita akan bedah, kita akan kupas sedikit terkait dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan mulai dari surat At-Taubah hingga ke surat An-Nahl. Ya taib, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita pada kali ini. Untuk yang pertama, di Quran surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah surat yang istimewa, yang benar-benar khusus, karena nanti di surat ini kita akan menemukan sebuah hal yang berbeda dari setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya yakni pengucapan atau penggunaan basmalah di dalam ayat ini, di dalam surat ini. Lafaz basmalah tidak disebutkan di dalam ayat ini, di dalam surat ini, surat At-Taubah, dikarenakan lafaz basmalah itu artinya adalah keselamatan, keamanan bagi kita semua. Nah, di dalam surat ini kenapa diangkat, kenapa tidak dituliskan di dalam Quran lafaz basmalah? Nanti kita akan bedah di dalam kitab tafsir Jalalain. Kenapa hal tersebut tidak dijelaskan? Sebelum masuk ke dalam itu, kita akan membahas tentang keutamaan surat At-Taubah. Surat ini itu dikenal sebagai surat Fadhiha al-Munafikun, Fadhiha al-Munafikun, atau pengungkap kaum kafir munafik, kaum kafir dan kaum munafik. Karena di dalamnya nanti banyak ayat-ayat yang membongkar aib mereka, sifat mereka, tipu daya mereka, dan bahkan kebohongan-kebohongan mereka yang nanti akan diungkap dalam ayat-ayat yang terdapat di Quran surat At-Taubah. Ya taib, surat ini, surat At-Taubah, adalah surat dari golongan Madaniyah, surat Madaniyah, au illa akhiriha, kecuali di ayat terakhir di dalam Quran surat At-Taubah ini. Itu termasuk golongan dari Madaniyah, termasuk dari golongan Makiyah. Jadi semuanya itu rata hampir Madaniyah, kecuali di akhir surat nanti ya. Mi'atun wasalasuna, 130 ayat ya, kurang lebih. Kita bacakan surat Taubah ini ya. Surat At-Taubah. Oke. Walam taktub fiha, dan tidak dituliskan fiha, di dalam surat ini, al-basmalah, tidak dituliskan lafaz basmalah di dalam surat ini. Li'annahu, dikarenakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yu'maru bidzalik, tidak memerintahkan hal yang demikian. Kama yu'khadhu min hadis,
sebagaimana yang diambil dari sebuah hadis rawahul Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya. Wa akhraja fi ma'nahu, dan dikeluarkan maknanya, dan dikeluarkan maksud dari hadis tersebut, an Ali, dari Ali, annal basmalatan amanun, sesungguhnya lafaz basmalah itu adalah amanun, artinya aman atau keselamatan. Wahia nuzilat, adapun surat ini diturunkan liraf'il amni, untuk mengangkat keamanan tersebut, dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin itu benar-benar dikhianati. Jadi Allah dan Rasulullah itu marah terkait dengan perjanjian tersebut, sehingga lafaz basmalah dihilangkan, karena lafaz ini nanti itu akan diganti dengan bisayf, dengan sebuah pedang, artinya dengan peperangan, karena Allah dan Rasulullah sudah marah, ditentang, maksudnya diremehkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Nah, nuzilat liraf'il amni bisayf, jadi lafaz basmalah itu diangkat, digantikan dengan sebuah peperangan dengan pedang. Wa an Hudzaifah annakum tusammunaha, bahwasannya surat ini selain dari namanya At-Taubah, surat ini juga wahia suratul azab, disebutkan juga adalah surat azab, surat peringatan atau surat azab kepada kaum kafir Quraisy, kaum kafir munafik, ya, atau kaum kafirin Makkah. Warwahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi intinya dalam surat At-Taubah ini, surat ini adalah pernyataan perang, dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum kafir musyrikin. Sedangkan basmalah berlandaskan atas dasar perdamaian dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ini Allah dan Rasulullah itu marah, ditentang, maka lafaz basmalah dihilangkan. Ya, baik. Mungkin itu saja sedikit, ya, terkait dengan surat At-Taubah. Kemudian kita akan melanjutkan di Quran surat Hud, ya, surat Hud, surat Yunus, ya, maaf, surat Yunus. Kita akan membahas surat Yunus, ya. Suratun Yunus makiyatun illa, surat ini tergolong di dalam makiyah, illa kecuali fa'in kunta fi syak, yakni di ayat 94, ya, di ayat 94, yang tidak termasuk dalam golongan makiyah. Ayataini au salasa au ayataini, 2 ayat atau 3 ayat setelahnya, atau wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi, atau di ayat ke 40, ya, itu bukan termasuk ke dalam golongan makiyah. Ayata mi'ata wa tis'a, ada yang mengatakan, sebagian para mufassir mengatakan bahwa surat Yunus ini ada yang mengatakan 109 ayat, ada juga au ishri ayat, atau 110 ayat. Wallahu alam, ya, begitulah yang disampaikan oleh para ulama mufassirin, ya, kepada kita. Surat Yunus itu mengandung pelajaran tentang keesaan Allah, tentang kekuasaannya, dan pentingnya keimanan. Kenapa dinamakan surat Yunus? Karena nanti di ayat di lembar terakhir di Quran surat Yunus ini membahas tentang kaum Nabi Yunus, tentang keimanan kaum Nabi Yunus. Jadi keimanan yang berhasil dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu itu yang berhasil, terutama kaumnya Nabi Yunus, yang bunyi ayatnya falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Ya, kurang lebih seperti itu. Surat Yunus ini mengandung, ya, tadi tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, tentang kuasanya Allah di alam semesta ini. Terkhusus nanti di awal-awal surat ini itu membahas tentang tadabbur alam.
kita disuruh berpikir tentang kekuasaannya Allah, tentang maha besarnya Allah terkait dengan alam semesta ini. Surat ini tadi telah dijelaskan 109 ayat ya. Kemudian di dalam surah ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian. Surat ini juga menegaskan bahwa keselamatan hanya bisa diraih dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bacakan sedikit terkait dengan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang lebih mengetahui apa maksud dibalik ayat Alif Lam Ra ini ya. Tilka itu ay hadhihi ay hadhil ayah, hanya Allah yang mengetahui ini adalah artinya ayat-ayat ini. Tilka ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, yakni Al-Quran. Wa idhofati bimakna min, jadi seharusnya tilka minal ayatul kitab, seharusnya ada tambahan min di sebelum ayatul kitab, itu adalah huruf idhofah ya. Al-Hakim itu muhkam, yang berarti yang mengandung hikmah. Jadi ayat Quran ini benar-benar mengandung hikmah, yang padat akan hikmah-hikmahnya. Akana linnas, patutkah manusia, ay ahli Makkah, yakni penduduk Mekah. Istifhamun inkarun wal jaru wal majrur. Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna ingkar, sedangkan jar majrur halun min qawlihi, keadaan menjadi hal atau kata keterangan min qawlihi dari ayat, ayatnya ajaban, dari firman selanjutnya yakni ajaib atau heran. Bin nasbi khobarun kana wa biraf'i ismuha. Bin nasbi, lafaz ini dibaca ajaban menjadi khobar dari kana, bila dibaca rofa menjadi isim kana. Wa biraf'i ismuha wa khobaru wa huwa ismuha alal ula. An auhayna, bahwa kami mewahyukan, ai ihauna, bahwa kami mewahyukan artinya pemberian wahyu kami, ila rajulin minhum, kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mufassara, yakni penafsirannya ya. Mungkin itu saja, sekian sedikit dari pembahasan kita terkait dengan Quran surat Yunus ya. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke dalam surat selanjutnya yakni surat Hud ya. Di sini ada banyak hal yang menarik yang dapat kita ambil, dapat kita pelajari dari Quran surat Hud ya. Baik, kita masuk suratul Hud. Makiyatun. Surat Hud ini termasuk ke dalam golongan surah makiyah ya. Makiyatun illa, makiyah kecuali wa aqimis shalah ayat, kecuali surat yang aqimis shalah. Kemudian wa illa, dan kecuali juga fala'allaka tarikum, yakni di ayat 12 al-ayat. Dan wa ulaika yu'minuna bi, di ayat ke-17 al-ayah mi'ata wa isnatani, mi'ata 112 atau salasun wa ishruna atau 30 atau 123 ya al-ayat. Di antara keutamaan di dalam Quran surat Hud, pertama kita
gali dulu kenapa dinamakan surat Hud, karena nanti di dalam surah ini menceritakan tentang kisah-kisah, terutama kisah Hud alaihi salatu wassalam. Ada sebuah hadis yang menarik di Quran surat Hud ini. Hadis yang menyebutkan bahwa surat Hud membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. An ibni Abbas qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syabta qal sayabtani hudan wa akhwatuha. Artinya dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau telah beruban wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, surat Hud dan wa akhwatuha yang telah membuatku beruban, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 3297 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah Al-Sahih nomor 955. Yang dimaksud dengan wa akhwatuha, ada sebagian ulama mufassir bilang wa akhwatuha itu adalah surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Ya, itu yang membuat Rasulullah SAW sampai rambutnya itu beruban. Ya, kita baca sedikit terkait dengan surat Hud ini ya. Surat Hud. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika hadza. Allah yang lebih mengetahui apa arti dibalik Alif Lam Ra ini ya. Kitabun uhkimat ayatuhu, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun rapi oleh Allah, bi'ajib dengan memukau dengan ajaib, nuzumi wabadi'in ma'ani, pada susunan ayatnya memukau dan keindahan makna-maknanya, ma'ani, summa fusilat, kemudian serta dijelaskan secara rinci, buyinat bil ahkami wa qasasi wal mawa'id, yang kandungannya menjelaskan tentang hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat, milladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha waspada. Allahu yakni Allah, an sesungguhnya, bahwa atau agar, bi'an la ta'budu illallah, jadi diturunkan kitab ini supaya an ta'budu, kalian tidak menyembah selain Allah, innani lakum minhun nadhir, sesungguhnya aku Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan kepada kalian ya, bil azabi in kafartum, bil azab yaitu dengan azab jika kalian berbuat kafir, jika kalian memilih terhadap kekafiran, wa basyir dan pemberi kabar gembira, bin bisawabi in amantum, dengan pahala jika kalian beriman. Ya taib, itu penjelasan sedikit mengenai Quran surat Hud ya. Kemudian kita lanjut ke Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf. Suratul Yusuf. Yusuf itu termasuk dari golongan makiyatun, makiyah, dari golongan makiyah. Mi'atun wa ihda asyar. Ayatnya itu ada 111 al-ayat, 111 ayat. Tema atau kandungan dari Quran surat Yusuf itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil atau kita petik dari surah Yusuf ini. Di antaranya Nabi Yusuf itu merupakan nabi yang benar-benar diuji dari kecil hingga dewasa. Nabi Yusuf ketika kecil itu sudah dikucilkan, sudah dimusuhi oleh para saudaranya, para keluarganya, bahkan para saudaranya itu
ingin membunuh Nabi Yusuf. Banyak sekali kesabaran, tetapi dari kesabaran yang Nabi Yusuf ajarkan kepada kita, kesabaran itu hingga nanti ketika dewasa itu yang akan mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Ya taib, kalau kita bahas secara mendetail terkait dengan Quran surat Yusuf itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya ini hanya sekilas untuk kita bahas, untuk kita kuat, untuk kita perdalami makna atau kandungan yang terdapat di Quran surat Yusuf ya. Di antaranya Nabi Yusuf, Quran surat Yusuf ini terjadi atau turun ketika Amul Huzni, ketika tahun-tahun kesedihan. Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya tercinta, kemudian oleh pamannya Abu Thalib, sehingga turunlah surah ini untuk mengabarkan, untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad tidak usah bersedih. Sebelumnya juga ada seorang nabi yang seperti itu pula, bahkan dari kecilnya sudah mengalami sebuah penderitaan, walaupun bapaknya sendiri merupakan seorang nabi, katanya seperti itu. Oke, langsung saja kita gali, kita bahas sedikit tafsir ya dari Quran surat Yusuf ya, di kitab Tafsir At-Tahlili. Alif Lam Ra, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui apa maksud di dalam Alif Lam Ra itu. Tilka hadhil ayah, itu adalah ayatul kitab Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an, wa idhofatu bima'na min, yang seperti tadi kita jelaskan bahwasannya ayatul kitab itu idhofah dari huruf min juga ya. Al-mubin yakni jelas ya, jelas. Mudhirun lil haqqi minal batil, yang membedakan perkara hak yang hak dengan perkara batil. Inna anzalnahu Qur'anan Arabi, sesungguhnya kami turunkan kepadamu Qur'anan, Al-Qur'an Arabiyya, dengan berbahasa Arab, bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. La'allakum, agar kalian, ya ahlal Makkah, agar kalian wahai penduduk Mekah, takilun, berpikir cerdas atau berakal sehat gitu. Tafqahuna ma'anihi, kalian mengerti kan, itu dibuat dari bahasa Arab supaya kalian paham apa makna di dalam Al-Qur'an tersebut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad ahsanal qasasi, dengan sebaik-baiknya cerita. Bima auhayna, terkait dengan apa yang kami wahyukan, biihatiha, melalui apa yang kami wahyukan, ilaika hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in, dan sungguh, mukhaffafati ay wa innahu, lafaz ini merupakan takhfif dari lafaz inna. Kunta min qablihi laminal ghafilin, kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi cerita ini benar-benar belum ada yang mengetahui, sampai nanti orang-orang Yahudi menganggap bahwasannya cerita yang di Quran surat Yusuf ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan di Taurat mereka, sehingga nanti ketika turunnya surat Yusuf, banyak orang-orang Yahudi yang akan memeluk Islam. Wallahu a'lam. Kita lanjut lagi ke Quran surat Ar-Ra'd. Ya, taib. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du makiyatun illa, suratnya itu makiyah, semuanya itu termasuk dari golongan makiyah, illa, kecuali wala yazalul ladzina kafaru, di ayat ke-31, wala yazalul ladzina kafaru. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u, di ayat ke-31 ya, al-ayah. Wa, dan yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, di ayat yang terakhirnya sampai ke-43. Dan ayat terakhirnya di ke-43 bukan termasuk dari golongan al-makiyah.
al-ayah atau au madaniyah, atau ada yang berpendapat juga ayat ini itu dari golongan makiyah, illa kecuali walau anna qur'anan suyirat bihil jibal, kecuali di ayat 31 itu bukan termasuk madaniyah. Ayat ini dua ayat setelahnya, 3 ayat, 4 ayat, au arba au khamsa au sittah au situn atau 6 wa arba'una, dan ayat 40 ya. Itu termasuk bukan termasuk dari golongan madaniyah atau termasuk dari golongan madaniyah. Surat Ar-Ra'du ini membahas tentang artinya itu guntur, petir, yang dijelaskan nanti di ayat ke-13, yakni ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, di ayat ke-13. Wa yusabbihur ra'du, dan guru bertasbih memuji Allah, kemudian para malaikat takut kepadanya dan Allah melepaskan halilintar. Ar-ra'du, ar-ra'du itu bermakna guru atau petir atau halilintar atau sebagainya ya. Itu diantara surat Ar-Ra'du. Banyak sekali keutamaan jika kita ingin menguak di dalam Quran surat Ar-Ra'du, terutama nanti di ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya jika kita ingin mendapatkan ketenangan, maka berzikirlah dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran memberikan rasa tenang di dalam hati kita, sebagaimana tubuh kita, jasad kita membutuhkan makanan sebagai penguat, sebagai stamina kita, maka ruh kita itu membutuhkan yang namanya makan juga, yakni dari Al-Quran. Karena nanti di Quran surat Syura itu dijelaskan, kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Al-Quran itu adalah ruh, yang mana ruh ini itu sebagai makanan kita, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai makanan untuk ruh kita ya. Wallahu a'lam. Ya, kita bahas sedikit terkait dengan Quran surat Ar-Ra'du ya. Alif lam ra, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui arti alif lam ra ini ya. Tilka hadhil ayat, tilka yakni itulah, hadhil ayat, ayat-ayat Allah, Ar-Ra'd, al-haq, al-haq, ayatul kitab, Al-Quran, wa idhofatu bima'na min, idhofah dari kata min ya. Walladzi unzila ilaika mir rabbik, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ai Quran mubtadaun khobaruhu, maksudnya Al-Quran, kalimat ayat ini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan khobarnya ialah khobaruhu al-haq, yakni al-haq itu benar. Nah, khobarnya adalah benar. La syakkun fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaron nas, tetapi kebanyakan dari manusia itu ai ahla Makkah, yakni penduduk Mekah, la yu'minun, tidak beriman terhadap Al-Quran ini. Makanya Allah menegur di dalam surat Ar-Ra'du ini, bi annahu min indihi ta'ala, bahwasannya Al-Quran itu bahwasannya Al-Quran itu min indihi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, itu sedikit mengenai tafsir Jalalain di Quran surat Ar-Ra'du. Kemudian kita lanjut lagi ke surat Ibrahim, surat Ibrahim, suratul Ibrahim. Kenapa dinamakan surat Ibrahim? Karena nanti terutama di akhir surat ini dijelaskan tentang Nabi Ibrahim, tentang doa-doa Nabi Ibrahim. Itu merupakan kisah, itu merupakan sebuah hikmah yang menjadikan pelajaran kepada kita semua, bahwasannya Nabi Ibrahim berdoa dari zamannya, kemudian nanti doanya akan dikabulkan setelah Rasulullah SAW itu hadir di bumi ini. Itu merupakan, kalau kita gali secara mendalam, kesabaran Nabi Ibrahim dalam menunggu doanya dikabul itu benar-benar panjang sekali. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di Quran surat Ibrahim, diantaranya nanti di ayat selanjutnya,
Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasannya jikalau kita itu bersyukur kepada Allah, kita akan ditambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, jikalau kita itu kafir atau kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, Allah memberikan peringatan keras kepada kita semua. Kita kuak sedikit terkait dengan surah Ibrahim. Makiyatun, ayat ini, surat ini termasuk dari golongan makiyah, illa, kecuali alam taro ilal ladzina baddalu, kecuali nanti di ayat 3 halaman sebelum halaman terakhir dari Quran surat Ibrahim. Illal alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Ayat ini, dua ayat, ihda au isnatani au arba'a au khamsa wa khamsuna ayat. Jadi surah Ibrahim ini ayatnya itu ada 52 ya. Ada 52 ayat. Di antaranya kita akan sebutkan sedikit, yakni kita ambil di alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik artinya adalah menurut para mufassir itu adalah tauhid. Tauhid, orang yang mempunyai keyakinan kuat itu seperti diibaratkan seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat. Jadi orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah yang tinggi itu seperti pohon yang akarnya kuat, menjalar sampai ke bawah, cabang-cabangnya menjulang. Cabang-cabang akarnya itu merosot ke dalam bumi sehingga pohon itu menjadi kuat, dan cabangnya itu menjulang ke langit sehingga banyak sekali dari akar tersebut batangnya menjadi lebar. Dari batang itu kemudian nanti dahan-dahannya, kemudian cabang-cabangnya itu banyak sehingga pohon itu menjadi rindang. Kemudian tuti ukuluha kullahinin biidni rabbiha. Buahnya itu tidak musiman, buahnya itu kapan saja bisa diperoleh, buahnya itu kapan saja bisa dipetik. Ini adalah hasil dari sebuah keyakinan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan yang tinggi itu manfaatnya besar. Buah itu diibaratkan sebagai manfaat. Jadi orangnya itu bermanfaat dimanapun dia berada. Semua orang bisa mengambil manfaat darinya, gitu. Kurang lebihnya seperti itu di Quran surat Ibrahim. Kemudian kita lanjut ke Quran surat Al-Hijr. Quran surat Al-Hijr. Menurut beberapa ulama tafsir ya, surat Al-Hijr ini surat ke-15 ya, yang terdiri dari 99 ayat dan termasuk dari golongan Makkiyah. Al-Hijr merupakan merujuk pada suatu tempat yang mana yang dihuni oleh kaum Samud, yakni Al-Hijr ya. Suratul Hijr Makkiyatun, itu termasuk dari golongan Makkiyah. Tis'un wa tis'una 99 ayat ya. Kita baca sedikit mengenai surat ini. Surat ini banyak sekali juga hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya yakni keyakinan kita atau kisah-kisah nanti yang akan disebutkan di dalam surat ini, itu membuat kita seharusnya bisa mengambil manfaat darinya yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sedikit alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui apa yang terkandung dalam alif lam ra ini. Tilka itu itulah hadhil ayat ini ayatul kitab. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan lagi, Qur'anan wa idhafatun bima'na min wa Qur'anim mubin. Al-Qur'an ini adalah al-mubin, mudhirun lil haqqi minal batil, atfu bi ziyadatin sifah. Mudhir itu penjelas antara al-haq minal batil, antara kebatilan
antara kebenaran dan kebatilan. Dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Hijr berisi peringatan tentang kebinasaan kaum terdahulu seperti kaum Nabi Lut dan kaum Samud, untuk mengingatkan orang Quraisy agar tidak menolak kebenaran yang terjadi seperti mereka. Jadi ya, ayat ini sebagai peringatan juga kepada kaum kafir Mekah khususnya ya, agar tidak menolak Al-Quran ini, karena sebelum-sebelumnya di kisah nabi-nabi sebelumnya banyak sekali yang menolak ajaran-ajaran nabi sehingga mereka dibinasakan seperti yang dijelaskan di Al-Hijr ini. Kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran untuk kita semua yang nanti dia akan di masa yang akan mendatang, supaya tidak menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke dalam Quran surat An-Nahl. An-Nahl, suratun Nahl artinya lebah. Nanti di ayat kenapa dinamakan An-Nahl, karena nanti di ayatnya disebutkan keutamaan lebah di dalam surah ini. Makiyatun, ayat itu makiyah, makiyah, golongan makiyah illa wa in aqabatum, kecuali di ayat wa in aqabatum ila akhiriha, sampai akhir ayat. Mi'atin wa samanun wa ishrun, mi'atin wa samanun wa ishrun ya. An-Nahl ini sampai 127 ayat. Kita bacakan sedikit terkait dengan tafsir Jalalain ya, di Quran surat An-Nahl. Lamma istabta'al musyrikuunal azaba nazal, ketika orang musyrik merasa lambat akan datangnya azab yang diancam kepada mereka, lalu turunlah firman nazalat, turunlah surat ini. Ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah, ai sa'ata, yakni hari kiamat. Wa ata bisighatin lamma diya litahqiqi waqu'ihi ay qaraba. Lafaz ata diungkapkan dalam bentuk fi'il madi untuk menunjukkan kepastian kejadian, artinya sangat dekat. Ata amrullah itu diartikan sebagai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasannya kata ata itu merupakan sebuah kepastian yang terjadi. Jadi hari kiamat itu merupakan hal yang bakal terjadi, yang diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus di Quran surat At-Taubah sampai dengan An-Nahl. Itu kita telah membahas semuanya insyaallah, dengan menguak beberapa makna atau arti di dalam surah-surah tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu dari saya. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang salah itu kesalahan murni dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.